Baik, minggu lalu kita sudah membahas sedikit pemahaman awal. Ini saya nanti akan saya ulangi tapi agak sedikit lebih cepat ya. Nanti biar kita bisa masuk ke materi yang kedua. Jadi dalam pemahaman awal ini saya waktu itu adalah perkenalan. Intinya adalah kita belajar komponen sistem kendali. Jadi intinya komponen sistem kendali itu ada berbagai macam. Tergantung klasifikasinya. Ada dia sebagai controller ya. Controller itu komponennya beda dengan penggerak atau aktuator, kemudian sensor. Jadi itu adalah 3 komponen utama yang ada dalam sistem kendali. Jadi kalau kalian mengendalikan robot atau 3 ini yang penting gitu. Jadi ada controllernya, otaknya, kemudian ada penggeraknya, aktuatornya. Kalau di robot itu mungkin motor atau gitu ya yang digunakan, tergantung apa yang digunakan. Kemudian sensor ini mendeteksi, misalnya mendeteksi api, mendeteksi gitu ya. Kalau di industri misalnya sensor ini untuk mengukur misalnya tingkat suhu cairan. Jadi sensor tuh ingat, kalau kalian bingung membedakan antara sensor dan aktuator itu, lihat aliran informasinya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau sensor itu aliran informasinya itu menginformasikan kepada controller, ya, controller. Jadi dia menginformasikan kepada controller. Nah, semacam saklar. Saklar kalau kita melihatnya sebagai informasi, dikirim informasi apakah saklar dan kehidupan dalam kondisi on atau off, itu berfungsi sebagai sensor jika ada saklar yang bisa menunjukkan informasi seperti itu. Tetapi ketika kita memerintahkan saklar itu hidup, jadi dari perintah dari controller itu memerintahkan penggerak ini, maka biasanya dia disebut dengan aktuator gitu. Jadi jangan sampai terbalik ya. Nah, ini baru masuk ke prosesnya apakah itu tangki yang akan diproses, proses kimia, atau proses otomatisasi di pabrik, atau misalnya proses kontrol suhu di rumah dan sebagainya. Jadi proses ini dikendalikan sehingga dia mencapai keluaran yang diinginkan. Jadi kita punya referensi, kalau suhu referensinya suhu, kalau tekanan referensinya tekanan ya, dan sebagainya. Jadi tergantung dari referensi yang kita gunakan. Jadi dia harus satu dimensi. Jadi Anda mau suhu yang diatur, maka Anda harus memberikan referensi suhu tersebut. Gitu. Bahkan satuannya harus sama. Jadi ketika referensi derajat Celcius, maka kalian dalam luarannya yang diukur itu harus dalam bentuk derajat Celcius. Misal tidak dalam derajat Celcius, sensornya tidak ada misalnya, kalian harus convert itu ke dalam derajat Celcius sehingga nanti bisa dibandingkan. Ada error berapa? Yang kamu inginkan misalnya 25, sedangkan kenyataannya aktualnya itu hanya 20. Jadi ada 5 derajat errornya. Maka controller harus berpikir keras sesuai dengan algoritma yang diberikan untuk memerintahkan aktuator untuk menaikkan suhunya mencapai 25 karena yang diinginkan 25. Demikian juga kalau terlampau panas. Misal suhu aktualnya keluarannya itu sekitar 30 derajat Celcius. Ternyata yang set pointnya atau referensinya itu sekitar 25. Maka ketika sensor ini mendeteksi ada suhu sekitar 30, maka ada -5 errornya. Maka penggerak kontrol bekerja memberikan sinyal kepada penggerak untuk menurunkan suhunya sebanyak 5 derajat Celcius atau -5 gitu ya. Jadi intinya adalah kita belajar terkait komponen-komponen apa sih Pak yang digunakan. Mungkin tidak semua, tetapi ini mewakili pemahaman kalian bagaimana komponen itu diletakkan dalam sistem gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian materi kedua ya, itu sensor analog dan transducer. Jadi sekarang sebenarnya apa sih beda Pak? Ada yang menyebutnya transducer, ada yang menyebutnya sensor, ada yang menyebutnya detektor. Semua sama-sama memberikan informasi, bisa memberikan informasi. Nah, kalau transducer itu, itu mengubah sebuah fenomena, apakah fisik ke fenomena lainnya gitu. Jadi tidak harus besaran listrik. Jadi misal kalian misalnya
menyanyi pakai mic gitu ya, pakai mic itu memberikan sinyal kepada amplifier atau equalizer dan seterusnya, kemudian setelah itu mengeluarkan suara itu ke speaker. Jadi dari suara inputnya keluarnya juga suara. Nah, itu proses yang di tengah itu kita bisa sebut dengan transducer. Atau misalnya dari suara kemana gitu, bisa. Nah, apakah di dalamnya ada sensor, itu tidak masalah. Tapi satu set itu kita sebut dengan transducer. Nah, sementara sensor apa, Pak? Sensor itu mengubah fenomena fisik menjadi listrik, besaran listrik. Jadi misal sensor cahaya, kalian menggunakan LDR, karena LDR itu light dependent resistor ya, LDR, light dependent resistor. Nah, jadi perubahan pencahayaan itu mengubah resistansi atau tahanan pada LDR tersebut. Nah, perubahan tahanan ini ketika kita misalnya contohnya menggunakan pembagi tegangan. Ketika tegangannya berubah, ketika resistansinya berubah, maka tegangan pada bagian itu juga berubah. Jadi perubahan akhirnya yang diukur ada perubahan tegangan. Jadi bisa dianalogikan ketika tingkat iluminasi atau tingkat pencahayaan itu berubah, itu akan mengubah nilai tegangan. Nah, ini yang kita sebut dengan, sampai sini kita sebut dengan sensor. Nah, nanti yang mengubah nilai tegangan ini menjadi nilai pencahayaan itu adalah controllernya, microcontroller. Jadi microcontroller ini misalnya mendapatkan nilai tegangan 5 volt. Nah, 5 volt ini akan diolah, 5 volt ini merepresentasikan apa? Merepresentasikan tingkat pencahayaan berapa lux gitu ya. Nah, kalau 2 volt berapa? 100 lux misalnya. Nah, itu harus ada proses kalibrasi namanya. Sehingga antara sensor yang kita gunakan dengan kenyataan itu mendekati. Jadi sensornya harus dikalibrasi dibandingkan dengan lux meter yang ada. Lux meter untuk mengukur pencahayaan. Jadi kalau suhu dibandingkan dengan alat ukur suhu yang ada dan seterusnya ya. Sehingga nanti ketika kita menggunakan itu di lapangan, itu valid nilainya, nilai sensor tersebut. Nah, sekarang apa sih tujuan penggunaan sensor? Nah, jadi sensor itu digunakan untuk mengukur keluaran sistem untuk kendalian umpan balik. Gimana umpan balik tuh? Yang ini tadi. Nah, sensor itu diperlukan di sini. Jadi umpan balik artinya apa? Nilai ini diumpankan kembali kepada si controller, sehingga controller itu bisa melihat errornya berapa dari yang diinginkan, gitu ya. Jadi sensor ini bertugas untuk memberikan informasi dan sebagai elemen untuk umpan balik, gitu ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, sensor juga itu mengukur beberapa tipe masukan, ya. Jadi misalnya input tidak dikenal, bisa gangguan, nah itu tinggal teknik untuk pengukurannya. Jadi untuk kendali umpan maju. Jadi untuk kendali umpan maju dia menjadi masukan untuk feed forward control. Jadi ada namanya, kok kalian belajar DSK atau dasar sistem kendali itu, ada namanya kendali umpan balik, ada umpan maju. Kadang-kadang orang menyebutnya feedback control yang umpan balik itu karena ada feedbacknya. Ya, itu feedback control, atau ada close loop tertutup dia karena dia looping terus. Nah, tapi kalau yang feed forward control itu biasa open loop, jadi dia baris ya, tidak ada nilai aktual itu tidak dioper kembali kepada si controller, ya. Kemudian mengukur sinyal-sinyal keluaran untuk monitoring sistem, diagnosa, evaluasi, penyesuaian parameter dan kendali supervisor. Nah, itu sinyal-sinyal keluaran itu bisa diukur kembali, ya, untuk monitoring, misalnya monitoring energi, monitoring daya aktif, daya reaktif, daya semu, atau misalnya mengukur monitoring arus nih, arusnya gimana, atau monitoring misalnya daya yang dipakai sebuah sistem, apakah sistem itu bergerak, misalnya kayak seperti mobil listrik, atau drone, atau sistem yang tetap, misalnya building ya, bangunan dan sebagainya. Nah, itu tentu harus pemilihan sensornya tuh harus cocok gitu ya. Jangan sampai misalnya sensor indoor kalian pakai di outdoor.
itu akan memberikan nilai yang bias. Ingat, nilai yang bias atau nilai yang keliru itu akan memberikan efek kepada keputusan controller yang keliru pula gitu ya. Sehingga nanti hasilnya juga tidak mencapai set point yang diinginkan. Walaupun secara kontrolnya menganggap bahwa ini sudah tercapai, tetapi di praktisnya dia tidak tercapai. Kenapa? Karena terdapat bias dari sensor tersebut gitu ya. Dan mengukur pasangan masukan keluaran untuk pengujian sistem dan pemodelan eksperimen ya, seperti untuk identifikasi sistem. Jadi sistem identifikasi. Nah, ini sistem identifikasi gimana? Kadang-kadang sistem itu kita susah untuk memodelkan. Kalau kalian pernah belajar DSK, model matematika untuk sistemnya simple aja jelimet gitu ya. Nah, itu bisa pendekatannya ada dua. Satu, kalian berbasis pemodelan langsung. Jadi misalnya kalian punya motor, kalian tahu model matematikanya, kalian modelkan. Nah, sekali kalian modelkan, apakah dengan MATLAB atau Simulink gitu ya, kalian bisa uji dia punya respon. Ketika dikasih respon ini keluar apa gitu ya. Kemudian kalian bisa lihat apakah dia terkendali pada interval berapa dan seterusnya. Tetapi ada juga sistem yang boleh dikatakan misalnya sistem itu black box, ya. Kita tidak tahu. Yang bikin perusahaan ini kita pun tidak tahu apanya. Nah, caranya menguji dengan estimasi. Estimasi apa? Untuk mengidentifikasi model yang ada di dalam black box tersebut. Nah, caranya bagaimana? Kalian kasih input, nah kalian ukur outputnya. Kalian kasih variasi gitu ya, kalian inputnya. Dengan yang variasi, jangan misalnya kasih 10, misalnya dia sebenarnya range 0 sampai 100. Kalian kasih 10, 10,1, 10,2, itu tidak mewakili gitu ya. Kalian juga harus kasih range dari 1 sampai 100 itu, sehingga ketika kita dapat statistik nilai tersebut, nanti kita bisa bikinkan model yang merepresentasikan dari sistem black box tersebut, walaupun kita tidak tahu model di dalamnya. Kalau di dalam itu bisa kalian gunakan MATLAB untuk mendapatkan modelnya, gitu ya. Salah satu contohnya MATLAB atau software-software yang lain. Nah, ketika kalian dapat modelnya, nah tentu pasti ada error sedikit, tapi yang paling penting itu mendekati. Jadi tidak mungkin antara model matematis ini persis sama persis dengan praktisnya. Tetapi tentu ada sedikit perbedaan, pasti. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan apakah perbedaan itu signifikan atau tidak. Jadi ketika perbedaan itu tidak masalah, nah itu kalian bisa jadikan model itu untuk memikirkan misalnya bagaimana mengontrol sistem tersebut. Misalkan menggunakan PID. PID itu adalah teknologi proporsional, integral, dan diferensiator. Jadi kalian menggunakan PID. Jadi kalian mau tuning ini, nah itu ketika kalian punya modelnya, kalian bisa modelkan dulu untuk mendapatkan nilai konstanta dari PID tersebut. Ketika dapat, nah kalian terapkan ke sistemnya, kalian masukkan ke microcontroller, kalian terapkan ke sistemnya, itu dinamakan validasi, kemungkinan besar nilainya sama. Kecuali tadi modelnya salah. Kalau modelnya salah itu persoalan tersendiri. Ya. Nah, sensor itu ada sensor analog, ada sensor digital. Nah, tentu kalau analog dia besarannya itu kita bisa tangkapnya secara analog gitu ya. Ya, misalnya potentiometer, transformator diferensial, resolver, sinkro, strain gauge, kalau pernah dengar, ini gauge ya. Dengan takometer ya, untuk mengkomputaran, kemudian device piezoelektrik ya, voltmeter, thermocouple, thermistor, RTD ya, resistance temperature detectors. Nah, ini hanya sebagian kecil dari contoh-contoh sensor analog yang bisa kalian pertimbangkan. Jadi ketika kita mempelajari ini, itu hanya supaya kalian mendapatkan sense, oh gini loh, ketika desain nanti, kemudian apa sih posisinya di mana, minimal posisinya kalian tahu komponen ini sebagai sensor ke aktuator ke atau controller gitu. Ya. Nah, mengenai apa yang diisi di controller itu, nah itu kalian belajar misalnya yang mengambil mata kuliah konsentrasi kendali, ya belajar teknik-teknik kendali, bagaimana memprogramnya, apakah menggunakan PLC secara praktis atau menggunakan microcontroller atau misalnya TTL atau apa gitu, ya tergantung apa yang digunakan, apa menjadi core hardware yang digunakan di bidang tersebut gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, tapi kalau kontrol itu banyak, ada microcontroller ya, ada PLC. Kalau sistemnya terdistribusi, kalian bisa menggunakan
sistem kendali terdistribusi, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ini juga saya perlihatkan, ini catu daya ya, konsep pengukuran kurang lebih catu daya itu harus terdapat pada penampil, penguat, dan sensor ya. Nah, alat pengukuran ini disebut sensor, tapi ingat, kita harus memperhatikan lingkungan sistem tersebut, variabel yang diukur. Apakah variabel ini, jangan sampai gini, jangan sampai kalian menggunakan sensor yang range-nya itu kecil untuk mengukur variabel fenomena fisik yang mempunyai range yang besar. Nah, itu masalah nanti. Ya. Jadi inti dari sensor ini jangan sampai dia bias ya nilainya. Ya. Karena sama seperti kita, ketika kita mendapatkan informasi yang salah, langsung kita ambil keputusan kita sebaik apapun caranya, untuk metode yang kita ambil gunakan sebagainya untuk pengambilan keputusan itu menjadi salah gitu. Karena kita mendapatkan informasi yang salah. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi ini peran dari sensor untuk membantu sistem itu dapat mengendalikan dengan sebaik mungkin ya. Nah, operasi sensor bekerja dengan fenomena sebagai berikut. Misalnya, perubahan nilai variabel fisik yang diukur tekanan, suhu, posisi, dan seterusnya itu diterjemahkan ke nilai-nilai pada komponen. Ya, apakah kapasitansi, apakah resistansi atau tahanan, apakah magnetik, dan seterusnya. Jadi diterjemahkan ke dalam ini. Karena kita tidak bisa, mikrokontroler itu tidak bisa tekanan yang dikirim ke dia. Dia tidak bisa baca tekanan. Yang bisa baca tekanan sensor. Nah, tapi mikrokontroler atau controller yang ada itu bisa membaca tegangan, nilai-nilai tegangan misalnya. Nah, nilai tegangan ini yang kita kirimkan, atau tahanan ini, perubahan tahanan, perubahan tegangan itu kita kirimkan kepada mikrokontroler. Nanti representasi itu tekanan berapa, nah itulah proses kalibrasi namanya ya. Kemudian nilai sensor terjemahkan ke sinyal level rendah, tegangan atau arus. Sinyal listrik rendah dikuatkan, kondisikan, dan dikirim ke pengendali. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ada namanya transducer gerakan. Jadi untuk mendeteksi gerakan dipertimbangkan satu atau lebih kinet. Jadi misalnya kalian mendeteksi perpindahan atau displacement ya. Nah, itu bisa kalian mengukur misalnya termasuk posisi, ya, jarak, proximity atau kedekatan ukuran. Nah, proximity ini adalah sensor yang digunakan biasa di industri, sectional proximity, itu untuk mengetahui bahwa walaupun tidak kena ke sensor tersebut, dia tahu bahwa barang itu tuh ada di dekat dia gitu. Proximity, ya, kedekatan. Nah, itu bisa proximity induktif kalau bendanya logam, atau proximity kapasitif kalau bendanya non logam. Jadi bisa kan. Bahkan sensor proximity sekarang sudah dilengkapi untuk misalnya warna, ini ya, warnanya gelap, misalnya dia non induktif, dia tuh bukan logam. Jadi dia bisa tahu bahwa ini warnanya apa, bisa. Kemudian kecepatan atau velocity, percepatan atau acceleration ya, sentakan atau jog. Nah, ketika kita tahu perpindahan, kita tahu ukur dia punya waktu pindahnya, misalnya dari sini pindah sepanjang 1 meter dalam waktu 1 jam. Nah, itu kan berarti kecepatannya 0,1 meter ya, kilometer, berarti 0,01 kilometer per jam. Kecepatan kita dapat. Nah, percepatan bisa diukur lagi. Jadi turunan dari perpindahan ini ada kecepatan, turunan dari kecepatan ada percepatan, turunan dari kecepatan ada sentakan. Jadi ini bisa diukur secara matematik ya. Jadi secara teori. Jadi 4 variabel ini bisa dengan hanya menggunakan teknik diferensial ya, teknik kalkulus ya. Tetapi apakah pendekatan ini visible atau mungkin diaplikasikan? Nah, itu masalahnya adalah tidak semudah itu gitu ya. Ya, karena apa? Karena secara matematik, secara teori kita simulasikan memang bisa dia. Tetapi yang kadang dilupakan adalah kondisi alami sinyal yang diukur. Apakah dia tetap? Jadi kadang-kadang dia tidak linear dia. Dia tidak linear, kalau dikasih segini. Kalau dikasih berikutnya tambah 10, maka dia tingginya juga 10. Kadang-kadang tidak linear. Nah, jadi sensor itu kadang-kadang pada titik tertentu naik linear. Pada titik itu kemudian ada semacam dia turun landai, atau pada titik-titik tertentu dia itu beda. Nah, itu kita harus dia regresi nilai tersebut sehingga nilai sensor kita itu mendekati. Kemudian dia transient besar, cubic, narrowband, broadband, dan sebagainya. Nah, itu pengaruh. Jadi kondisi alami. Misalnya juga
interferensi, ya, interferensi itu pengaruh sekali, ya. Frekuensi ini diperlukan untuk sinyal yang diproses, range frekuensi yang terkait. Dulu saya waktu S1, saya dulu bikin sistem conveyor, saya bikin conveyor pengisian tablet yang bisa diukur, yang bisa saya atur menggunakan Pascal, ya. Saya bikin graphics interface-nya di komputer waktu S1 dulu. Jadi dalam graphic interface ini saya berikan fasilitas masukkan nilai nilai tablet yang diinginkan ke dalam botol tersebut gitu. Ya, misalnya saya pengen 20, saya start gitu ya, sistemnya jalan, berhenti di titik tertentu, ada sensornya, kemudian dia akan turun tabletnya, isi 20. Nah, untuk mengcounting atau menghitung apa tablet yang turun ini, itu dulu digunakan sensor berbasis inframerah, ya. Sensor berbasis inframerah. Begitu juga ada sensor ada beberapa sensor yang lain, ketika dia sampai botol ini masuk, dihitung 1, ada 2 botol, dihitung 2. Nah, buat itu ketika percobaan itu ternyata dia kena interferensi dari putaran motor. Jadi mempengaruhi sensor ini, sehingga sensor ini menjadi kacau gitu. Nah, setelah waktu itu buka-buka literatur ya. Nah, ternyata kita harus kunci dia punya range frekuensi ini, sehingga pengaruh interferensi dari frekuensi motor ini tidak mempengaruhi frekuensi dari sensor tersebut. Jadi ketika saya kunci ya bandwidth-nya, kemudian saya ada low pass filter, ya, high pass filter, band pass filter. Jadi saya pakai band pass filter. Jadi ketika band pass filter itu berarti ada frekuensi yang rendah di bawah batas itu tidak akan mempengaruhi sensor ini. Dan itu gabungan low pass filter dan high pass filter. Jadi frekuensi di atasnya juga tidak mengganggu. Jadi ada range frekuensi kerja dari sensor ini. Nah, setelah itu dipasang menggunakan teknik biasa ya, kan bisa pakai guna LRC ya, rangkaian itu. Nah, itu aman, ya, aman. Jadi dia jalan normal deh. Nah, seperti itu. Kemudian juga signal to noise ratio ya, SNR. Nah, itu juga pada pengukuran dia tahannya berapa. Kemudian kemampuan prosesor tersedia, prosesor digital atau analog gitu ya. Nah, batasan dari prosesor apa? Nah, hati-hati ketika kalian menggunakan misalnya PLC atau microcontroller. Microcontroller ini kadang ada yang digital, ada masukan analog. Jadi masukan analog pun jika ada baik di PLC ya, Programmable Logic Control, untuk yang kontrol industri itu, ataupun microcontroller, kalian harus tahu range tegangan masukannya berapa. Jangan sampai di 5 volt, kalian kirim tegangan 30 volt, habis microcontrollernya dan sebagainya. Nah, itu harus standar juga ya. Nah, tentu untuk standar industri biasa gunakan PLC, karena dia tuh low dan high-nya itu misal high itu 24, misalnya 24 volt ya standar. Kalau misalnya microcontroller kan dia sekitar 5 volt ya. Nah, itu tidak bisa serta-merta dipakai sensornya harus dipasang dengan pengkondisian, sehingga logik yang dikirim sensor itu dapat dipahami oleh kontrol itu ya. Nah, syarat-syarat pengendali dan sifat elemen dia plan. Nah, ini juga penting. Misalnya konstanta waktu, penundaan delay, kompleksitas, batasan perangkat keras, itu perlu juga. Misal pengendalinya ternyata sensornya pengen itu mengirimkan informasi sangat cepat, tapi ternyata pengendalinya clock-nya itu ya, frekuensi kerja itu lambat. Jadi kan harusnya lebih cepat, sehingga dia lebih, misalnya ini dia lebih kencang mengambilnya, sehingga ketika dapat informasi yang pelan gitu ya, dia bisa menangkap dengan baik. Tapi kalau informasinya cepat, tapi dia cara samplingnya lambat, maka informasi lebih banyak daripada proses sampling yang dilakukan oleh si controller gitu ya. Nah, itu tidak bisa. Nah, akurasi yang dibutuhkan pada hasil pengukuran itu tergantung dari proses dan biaya perangkat keras. Nah, jangan sampai kalian akurasinya ya 80% lah, kata yang konsumennya. Tetapi ternyata kalian bikin akurasinya 1%. Harganya berapa? Oh, ini Pak, sistem kita harganya 30 juta. Waduh, tak jadi orang itu kan.
Padahal diminta akurasi 80% sudah cukup. Nah, dengan mengurangi spek itu, kalian bisa mengurangi biaya. Tapi ketika diminta akurasi sangat tepat, nah itu yang akan menambah biaya dari sistem, karena sistemnya harus dirangkai sedemikian rupa sehingga dia mencapai akurasi yang diinginkan. Nah, sekarang hari ini kita mencoba belajar tentang potensiometer. Pasti tahu nih semua ya. Tahu kan potensiometer atau potmeter? Tahu ya? Pernah dengar potensiometer? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya. Apa yang kalian tahu tentang potensiometer? Nah, jadi potensiometer ini biasa kalau orang sebutnya juga pot namanya, potmeter gitu ya, potensiometer pot. Ya. Itu transducer perpindahan dia. Jadi dia sebenarnya dengan berpindahnya itu terjadi nilai resistansi yang berbeda. Jadi dia disebut dengan variabel resistansi. Jadi itu semacam transducer lah seperti itu ya. Nah, itu terserah apakah perubahan resistansi itu digunakan untuk perubahan tegangan atau yang lainnya. Itu adalah keperluan dari yang kita inginkan, tergantung kita inginkan. Nah, transducer ini terdiri dari kumparan seragam dari kawat, gitu ya, atau sebuah lapisan tipis dari material resistansi tinggi seperti misalnya karbon, platinum, ya, platinum, plastik konduktif, ya, di mana resistansinya berbanding lurus dengan panjangnya. Nah, jadi jangan sampai kalian gunakan bahan ketika makin panjang itu nilai resistansinya tidak terpengaruh. Nah, itu tidak bisa digunakan, ya. Jadi ya, harus menggunakan nilai yang berbanding lurus dengan panjangnya gitu. Baru bisa digunakan nilai resistansi ini. Nah, kurang lebih diagram skematik dari potensiometer pembahasan potensi kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau kalian bisa ukur, bisa ubah-ubah ini, artinya ini tegangan. Ya, ini tegangan. Input, ya, supply. Nah, kalian ingin mengukur tegangan ini. Tegangan ini ya. Kalian ingin mengukur tegangan ini adalah elemen resistif. Ini wipernya. Wiper tuh kayak di mobil tuh, bisa bergerak gitu ya. Nah, ini area pengukurannya. Nah, maka tegangannya akan berubah-ubah kan? VO nih. Jadi VO ini sama dengan apa? Tahanan yang di sini, ya. Dia ketika ini tegangan di sini dengan tegangan di sini pasti beda. Tegangan total sama pasti, tapi tegangan di sini ketika naik turun, jadi resistansi di sini. Misalnya tegangan di sini, misalnya kita sebut ini di atas R1, di sini R2 kan? Berarti R2 ya, R2 dibagi R1 tambah R2. Jadi kalau R2-nya berubah, misal 20 lah ya katakannya, biar gampang sih, nilainya 20. Nah, R1 R2-nya 10, maka R1-nya 10. Ya, jadi R2 dibagi R1 tambah 2. Jadi 10 dibagi 20. Jadi setengahnya ini. Jadi tegangan ini ada setengah tegangan ini. Ya. Tapi kemudian kita naikkan misalnya. Maka tegangan di sini gimana? Akan naik. Misalnya kita naikkan menjadi 15. Nah, berarti 15, R2-nya 15, R1-nya jadi 5 karena totalnya 20. Jadi R15 dibagi 5 tambah 15 dibagi 20 berarti sekitar 3/4 gitu. 3/4 misalnya tegangannya katakanlah paling gampang 10 misalnya ya, supaya gampang kita hitungnya. Berarti 3/4 ya, 30 bagi 4. Ya, sekitar 30 bagi 4, 15 bagi 2, 7,5. Ya, 7,5 volt. Kurang lebih seperti itu. 15 tambah misalnya ini apa? 10 ya. Nah, 10 tegangannya, sedangkan ini adalah 3/4 dari 10. Jadi 7,5 volt tadi. Nah, ya, tegangannya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, tipe-tipe potensiometer ada macam-macam. Ya, salah tiganya ada potensiometer geser, potensiometer rotari atau putar, potensiometer optik ya. Nah, kalau potensiometer geser biasa kita lihat nih di equalizer ya, misalnya di studio rekaman atau di mana gitu ya, kita misalnya beli alat sound system. Ini ada dia geser gitu kan, digeser apa kata tahannya makin meningkat atau kurang. Ini pergeseran ini menyebabkan perubahan besaran karena kalau musik kan berkaitan dengan suara gitu ya. Nah, kalau ini putar nanti rotary.
Ada juga linear position sensor ya. Ini position, sorry, ini salah, position sensor ya. Ini bisa juga dipakai. Jadi ketika ini masuk, keluar ini diukur. Ya, diukur ketika misalnya kita hubungkan dengan sesuatu, kita mau ukur dia turun berapa senti gitu ya, berapa senti. Nah, ini mengukur turun berapa senti, dia mengirimkan sinyal berapa senti itu sama dengan tegangan berapa gitu. Ketika menyampai tegangan itu, maka dia akan melakukan tindakan tertentu. Jadi ini yang nanti sebagai sensor di dalam sistem kendali tersebut tadi ya. Kalau kalian lihat tadi sensor umpan baliknya itu, inilah informasi inilah nanti dikirim ke controller. Atau juga spring loaded ya, spring ini pegas ya. Linear potentiometer, jadi spring bisa diukur ya, ini spring ya. Ini ketika dia tekan gitu ya, tekan makin udah berapa jauh dia. Nah, itu bisa diukur potentiometernya. Atau linear gauge ya. Linear gauge ya. Nah, rata-rata ini berkaitan dengan perpindahan translasi atau perpindahan linear, bukan rotari ya. Ini perpindahan linear gitu. Nah, ada juga namanya rheostat. Ya, rheostat ini kita punya di lab rheostat. Jadi ketika kalian ingin kalibrasi sensor, misalnya IoT gitu ya, kalibrasi, kita punya sensor. Nah, kita ingin kalibrasi gitu, apakah misalnya untuk mengukur tegangan. Nah, kita coba aja di rheostat ini tegangan sekian. Kalau tegangan sekian, betul enggak? Kita pakai alat ukur standar, betul enggak? Tampilnya ini memang sekian. Misalnya kalau diukur, kita geser ini rheostat ini kan, kita geser ini akan menyebabkan perubahan tegangan. Nah, ketika kita geser ke tengah misalnya, kita ukur tegangannya misalnya katakanlah 40 volt misalnya, 40 volt. Betul enggak di sistem IoT kita, Internet of Things kita ini 40 volt? Nah, jika 40 volt udah benar, kita ambil beberapa sampel data. Nah, jadi kalau dia ada selisih-selisih, kita tabulasi itu, kita nanti cari deviasinya dan sebagainya. Nanti kita bisa regresi linear. Nah, regresi ini, nilai persamaan ini kita masukkan ke dalam mikrokontroller kita atau kontrol kita. Artinya apa? Jadi ketika nanti kita dapat misalnya hasil regresinya Y sama 2X kuadrat tambah 4X tambah 5 misalnya. Jadi kalau terukurnya adalah X, kita masukkan ke persamaan itu, sebenarnya yang terukurnya adalah Y gitu. Jadi kondisi nyatanya berdasarkan persamaan itu. Jadi kalau sebelumnya kan Y sama dengan X, apapun X itu kita terima sebagai benar gitu. Nah, tetapi ternyata ada error dan dia belum tentu linear. Nah, kita linearisasi dia. Akhirnya apa? Kita dapat persamaannya ketika X dimasukin, itulah sebenarnya nilai realnya berdasarkan proses kalibrasi yang kita lakukan. Nah, kami punya tim waktu itu, sistem kita sudah ada untuk monitoring energi gitu ya. Kita laksanakan di Bapeda itu udah kita lakukan kalibrasi secara online. Jadi persamaan kita kalibrasi secara online, kita masukkan dengan mengukur sehingga kita tidak perlu bawa rheostat seperti ini. Ada tekniknya ya. Sekarang potensiometer geser, ini termasuk rheostat ini termasuk potensiometer geser. Ini geser itu berubah resistansinya ya. Nah, potensiometer geser atau biasa disebut rectilinear atau translatory potensiometer itu potensiometer yang pergeseran dengan wiper dengan arah lurus dan tidak berputar. Jadi ini lihat wipernya. Jadi diukur dari mana? Dari sini ke sini. Nah, ya. Tergantung kalau kita geser dari ini 0 posisi 0, kita geser ke sana, maka semakin digeser tentu ada resistansi semakin besar ya, karena melewati ini semua. Ya, kalau kita geser sana, berarti kan makin besar nih, berarti resistansinya makin besar. Jadi ini elemen resistifnya. Ini outputnya diambil dari sini. Ya, banyak beberapa produk potensiometer geser itu banyak, gitu ya, bisa digunakan. Nah, sekarang ada juga namanya potensiometer rotary ya. Nah, rotary itu putar dia. Kalau kita lihat misalnya di kipas atau di mana ada rotary yang dia pakai titik-titik ya, sampai sini tak gitu. Ada misalnya rotary yang semua elemen itu bisa diputar. Jadi tidak hanya berapa titik aja, tapi dia bisa kita putar seperti ini. Ya. Begitu juga kita lihat seperti ini konsepnya konsep rotary, kemudian equalizer seperti ini ya. Nah, itu bisa menjadi
masukan. Jadi ketika ini kita putar, nah, dia akan masuk ke sistemnya memutuskan apa. Ketika kita putar ini ya, setengah putar atau ini tidak 360 derajat, tapi ketika kita berubah dia punya sudut, nah maka dia akan memberikan informasi kepada si controller, ya. Oke, nah ini model-model seperti ini macam-macam, ya. Nah, potentiometer rotary ini mengukur perpindahan angular. Angular itu artinya putaran, ya. Itu sangat umum dan banyak digunakan karena desain konvensional dari potentiometer geser panjang. Jadi kalau kita pakai potentiometer geser itu panjang gitu ya, panjang sekali. Tapi kalau pakai potentiometer putar, dia bisa kita kecilin ukurannya. Bahkan dia bisa berapa lapis putaran itu. Putar gini, putar lagi, putar. Jadi berapa putaran bisa. Jadi kita tidak memerlukan space yang besar gitu. Kecuali memang space yang tersedia besar, ya. Nah, kita lihat modelnya kurang lebih seperti ini. Kok dibandingkan dengan ini kan wiper kurang lebih seperti ini, tapi ini kita bicara sudutnya. Sudutnya berapa? Ini outputnya. Jadi kita ukur sini, referensi kita ukur sini outputnya berapa, ya. Outputnya berapa. Jadi kalau ini kalau diginikan semakin besar dia. Ini kan resistansinya nih. Jadi semakin diputar ke clockwise atau arah jarum jam dia makin besar. Ini area ukurnya. Nah, kurang lebih seperti ini beberapa produk potentiometer rotary. Jadi intinya putaran, ya. Nah, sekarang masalahnya adalah itu ada namanya beban non-linear, ya, non-linear load, ya, dapat mengakibatkan galap atau error, ya. Non-linear itu pembebanan elektris sehingga dapat mempengaruhi pembacaan. Nah, kita lihat nih ya. Nah, resistansi segmen output dari kumparan itu ada R theta. Ini R theta. Ini berapa? R theta nih ya, berapa? Jadi R theta sama dengan theta, hampir mirip dengan translasi tadi. Theta dibagi dengan theta maksimum gitu ya. Ya, dikali RC itu tahanan maksimum. Didapatlah R theta-nya berapa. Jadi ini hanya perbandingan biasa saja. Sama seperti tadi kan, kalau geser, nah itu bisa dibandingkan dengan maksimumnya. Ini RC adalah resistansi total dari koilnya. Ya. Nah, keseimbangan arus pada titik kontak geser, ya, keseimbangannya diberikan sebagai V referensi, ini V referensi ya, supply ya, berapa totalnya, yang kita kasih, misal 20 volt atau berapa gitu ya, dikurangi tegangan outputnya. Tegangan output itu keluaran dari tergantung posisi dari si wiper ini di mana, gitu, ya, dibagi dengan RC, R totalnya dikurangi R theta, ya, sama dengan V out, ya, VO dibagi R theta, tambah VO dibagi RL. Nah, ini adalah ketika kita hubungkan sistem itu ke beban, ya. Nah, beban ini ada yang disebut dengan beban tahanan beban. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi resistansi beban ya. Nah, dari persamaan keseimbangan itu kita dapatkan tegangan output ya. Kalau outputnya adalah yang kita terima ya dari potentiometer itu dibagi tegangan referensi, yaitu sama dengan theta dibagi theta maksimum kali RL dibagi RC, itu dibagi RL per RC tambah theta bagi theta maksimum. Nah, ini terminologi atau notasinya ada di sini ya, kalau kalian pengen lihat. Nah, ini kalau kita bikin grafiknya ketika RL dibagi RC itu 0,1 ya. 0,1 kita lihat, 0,1 dia ya kecil ya. 0,1 dia begini. Ini harusnya dia gini kan, harusnya linear gitu ya. Sistemnya idealnya gitu. Nah, jadi kalau ini 0,1 pembacaan perbandingan tegangannya harus naik 0,1. Baca 0,2 perbandingan tegangannya harusnya naik 0,2. Ini idealnya yang garis full. Tetapi ketika perbandingan RL dibanding RC itu 0,1, dia akan begini deh modelnya ya, kurvanya ya. Nah, itu sangat tidak presisi. Nah, tapi ketika RL dibagi RC itu 1 ya, tahanan beban dibagi tahanan total itu 1, maka dia akan mendekati dia punya kondisi idealnya ya. Apalagi ketika RL dibagi RC itu sama 10, dia semakin mendekati nih. Semakin mendekati. Nah, jadi kesimpulannya apa yang bisa didapat? Jadi kalau kalian ingin membangun satu sistem, akurasi yang baik itu sebaiknya itu RL dibagi RC itu lebih besar daripada 10.
Jadi sebaiknya lebih, misalnya gini, misalnya kalian bebannya tahanan bebannya 30 atau berapa lah ya. Saya bukan ambil nilai pasar ya, pokoknya ambil supaya gampang dihitung, 100 lah ya. Ya 100 ohm misalnya. Nah, kalian harus cari potensiometer yang itu 100 dibagi, kalau kita 10 kan. Nah, misal 10 itu berarti kan 10 dia, 100 dibagi 10, 10 dia. Kalau bisa di bawah 10. Ya, di bawah 10 ohm. Jadi ketika di bawah 10 misalnya 5, berarti RL dibagi RC 100 dibagi 5 itu ada 20, itu di atas 10. Jadi nilai itu mendekati. Jadi lebih stabil, lebih presisi dia punya. Jadi ketika kalian ingin mendesain satu sistem, ingat tahanan beban dibagi tahanan total itu harus mendekati, harus di atas 10. Ketika kalian menggunakan potensiometer rotary. Ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan presisi atau mengurangi mengurangi error pembebanan potensiometer. Jadi bagaimana kita mengurangi pembebanan? Nah, salah satunya caranya tadi meningkatkan perbandingan ini RL dibagi RC tadi. Jadi meningkatkan impedansi beban. Jadi bebannya itu dinaikkan bebannya. Ketika kita hanya tersedia misalnya RC itu 20 ya, kita tidak bisa kita coba naikkan bebannya. Nah, ya, kita naikkan bebannya, meningkatkan beban, impedansi beban atau mengurangi impedansi koil. Nah, terserah mana dua ini bisa, bebannya dinaikkan atau impedansi koilnya yang dikecilin, ya, RC-nya dikecilin. Kemudian kedua, menggunakan pot untuk mengukur nilai theta dibagi theta maksimum yang kecil ya, atau mengkalibrasi sebuah segmen yang kecil pada elemen resonansi pada pembacaan linear. Jadi menggunakan pot untuk mengukur theta pot yang kecil ya. Jadi galap ini atau error pembebanan dapat didefinisikan sebagai berikut. Error sama, jadi kalau kita pengen tahu emang berapa sih errornya, nah itu kita bisa langsung tahu, kita bisa ukur. Karena misalnya orang konsumen itu pengen tahu sebenarnya errornya berapa sih, pokoknya ada error Pak, nah, kan susah gitu, dia tidak kebayang, jadi errornya berapa, karena kita tidak punya basic, pokoknya adalah Pak errornya, besarnya berapa, besar Pak, nah itu susah. Nah, tapi cara menghitungnya itu adalah itu tegangan output dibagi tegangan referensi dikurangi theta bagi theta maksimum dibagi theta dengan theta maksimum itu kali 100%. Inilah error galap atau galap dari pembebanan ya. Oke. Nah, oke. Bentar ini. Oke. Nah, saya selesaikan sampai resolusi potensiometer ya. Nah, resolusi dari potensiometer tipe coil ditentukan oleh jumlah putaran dalam coil. Jadi berapa putaran dia. Jadi makin banyak putarannya makin panjang kan ya. Oke. Nah, resolusi R diekspresikan sebagai sebuah persentase dari output yang diberikan sebagai berikut. R sama dengan 100 dibagi NN itu adalah jumlah putarannya berapa persen. Contoh ya, sebuah robot mobil dan keakuratan tinggi menggunakan sebuah potensiometer. Ini robot mobil ya. Robot mobil itu artinya apa? Dia beroda ya. Jadi kalau disebut dengan mobil robot, mobil itu beroda. Ada robot berkaki gitu ya. Robot berkaki itu pakai kaki dia. Ya. Ya, ada robot terbang. Robot terbang itu biasa orang tidak nyebutnya robot terbang, tapi ada juga beberapa nyebutnya robot terbang. Nah, itu biasa UAV ya, unmanned ya, unmanned system ya. Itu yang terbang, misal drone gitu ya, vehicle kendaraan terbang tanpa awak gitu. Nah, UAV ya, atau kadang sebelumnya drone ya. Kalau di film-film tuh drone, orang lebih kenalnya drone. Nah itu kalau ini mobil artinya beroda ya, sebuah robot mobil dengan keakuratan tinggi menggunakan sebuah potensiometer yang dipasang pada roda penggerak untuk merekam perjalanannya. Resolusi yang diinginkan untuk penggerakan robot adalah 1 mm. Ini yang diinginkan ya. Pengennya resolusinya tiap bergerak tuh terdetek tiap 1 mm gerakannya. Jadi ketika kalian bergerak misalnya 100 mm atau 10 cm, nah itu bisa ketahuan, oh 10 cm dengan 100 kali tiap resolusinya. Dan diameter dari roda penggerak, diameter dari rodanya berapa? Kan diameter roda itu bervariasi, ada 20, ada 10 cm roda dari sini. Jadi ini pengaruh pergerakan itu ketika rodanya bergerak, ketika besar itu beda dengan roda yang kecil gitu kan. Nah,
Tentukanlah pertimbangan desain untuk sebuah potensiometer rotari standar atau coil tunggal yang akan digunakan pada aplikasi tersebut. Nah, kalau kalian diminta, sekarang tentukanlah jenis potensiometer. Nah, potensiometer ini kalau pabrikan dia bisa bikinnya biasanya. Tapi kalau kita ini karena kita user ya, terpaksa kita kadang-kadang hanya beli potensiometer ada. Tapi kalau di luar dia udah bisa bikin sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Karena dia sudah produksi massal untuk sistem tersebut gitu ya. Jadi potensiometer daripada dia menggunakan pasaran, bagus dia menggunakan yang hitungan dia lebih tepat gitu. Nah, pertanyaannya adalah desain untuk sebuah potensiometer untuk rotary standar coil tunggal yang akan digunakan itu bagaimana untuk aplikasi yang diminta ini. Nah, pertama-tama kita tahu bahwa resolusi yang diinginkan 1 mm. Dan diameter dari penggerak 20 cm. Oke? Nah, itu yang kita tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan asumsi potensiometer itu dihubungkan langsungnya tanpa gear gitu ya, dihubungkan langsung tanpa gear roda penggerak, maka resolusi yang dibutuhkan, yang diperlukan adalah 0,1. Ini tadi adalah 1. Kalau saya kembali ini 1 mm diubah ke dalam satuan cm, berarti apa? Dibagi 10 ya. Berarti 0,1 cm atau 1 mm lah nih. Dibagi keliling roda. Pi, kalau keliling kan 2 PR ya. 2 PR. Nah, 2 PR. Atau Pi kali 2, Pi 2 PR. Berarti 2 R-nya kita ambil. Nah, kita kan tahu diameternya. Diameter 20 cm. Diameter itu apa? Diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Ya. Jadi 2 R. Jadi kalau 2 R kali Pi, itulah 2 PR. Nah, ini 2 PR. Jadi 0,1 dibagi 2 PR kali 100%. Nah, berarti yang diperlukan apa? 0,16%. Gitu. Ya, resolusi itu. Nah, sekarang berarti pergeserannya berapa banyak? N-nya, putarannya berapa banyak? Nah, kita ketahui resolusi ini visible dengan sebuah pot rotary tipe coil. Didapatkan jumlah pergeseran coil atau jumlah putarannya adalah, nah 100 ini kita ikuti rumus ini 100 ya. Nah, ini kita pengen tahu N-nya kita pindahkan ke atas, R-nya kita turunkan ke bawah. 100% ya dibagi 0,16%. Nah, jadi persennya bisa kita hilangkan 100 bagi 0,16. Jadi sama dengan N-nya itu sama dengan 625 pergeseran. Jadi kita harus bisa itu 625 pergeseran. Ya. Jadi asumsikan sebuah diameter pot rata-rata adalah, misalnya kita asumsikan potensiometer diameter potnya itu sendiri 10 cm ya. 10 cm. Dan diameter dari kabel itu kecil ya, diameter dari kabel itu adalah D. Nah, jadi kita pengen tahu diameter kabel berapa yang kita gunakan gitu ya untuk potensiometer itu. Jadi ketika terdapat 625 pergeseran dalam batas putaran yang diizinkan pada pot, kita mendapatkan apa? Batas putarannya itu adalah Pi kali 10 ya. Pi kali apa? 2 PR kan ini kan? 2 PR ya. Nah, tapi karena 2 R-nya adalah diameter pot itu, ini kan diameter. Kalau jari-jari kan bagi 2, 5. Nah, 2 kali 5, 10. Jadi kelilingnya ada Pi kali, keliling dari apa? Dari potensiometer itu adalah Pi kali 10. Nah, itu harus sama dengan 625 pergeseran dikali D diameter dari kabel tersebut. Nah, jadi bisa kita dapatkan D-nya dengan memindahkan 625 ini ke ruas kiri. Nah, ini kita ketahui 3,14 ya. Nah, kita dapatlah D-nya sekitar 0,5 mm. Jadi menggunakan kabel 0,5 mm. Nah, sekarang tentukan resistansi dari potensiometer menjadi 5 ohm. Ya, kita 5 ohm. Nah, anggap potensiometer itu 5 ohm totalnya. Nah, resistansi pada kabel 4 mikro ohm cm. Nah, diameter D pada inti kumparan diberikan. Nah, inti kumparannya di dalam kumparan itu ada inti kumparannya. Itu berapa? 4 kali 10 pangkat 6, 10 pangkat 6 ini dari mikro ya, mikro ohm. Ya, ini mikro, 4 kali 10 pangkat 6, mikro ini 10 pangkat 6. Kali pi D ini adalah inti kumparannya, kali 625 pergeseran tadi. Ya. Dibagi dengan pi kali 0,05. 0,05 dari mana? Ini dari ini, 0,5 mm diubah ke cm jadi 0,05 dibagi 10 ya. Dibagi 2. Artinya ini jari-jarinya. Sekarang kita menghitung luasnya. Luas lingkaran itu adalah apa? Pi R kuadrat. Berarti ini adalah diameternya kita harus bagi 2 sehingga kita dapat jari-jarinya. Kuadrat Pi R kuadrat sama dengan 5 ohm.
maka kita akan dapatkan nilai D-nya, diameter inti kumparannya. Ya, di mana resonansi potensiometer ini kita pisah-pisahkan itu, kita akan dapatkan D-nya sekitar 1,25 cm. Jadi inti kumparannya, dia kumparan itu harus 1,25 cm. Nah, inilah kita desain. Ini kalau kita ingin desain potensiometer sendiri, customize untuk sistem kita. Oke, mungkin sampai di situ.